Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman, semoga selalu sehat, semangat dan sukses selalu. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kali ini kita akan menyaksikan teman-teman sekalian bagaimana yang dikenal dengan Bang Habib Kribo atau Bang Kribo ini dengan memberikan statement ataupun kalimat-kalimat yang menurut kami adalah kalimatnya itu kalimat racun sehingga harus diobati, dikasih penawar. Kita saksikan dulu teman-teman bagaimana statement-statementnya berikut ini. Nah, kita harus membuka peluang. Perbedaan itu akan terjadi selama masih belum ada yang memiliki otoritas langit. Yang di sini Nabi, itu perbedaan terjadi. Dan kita nggak perlu merasa saya paling benar. Lah, ini terus kalau digelorakan terus, negeri ini pecah. Sekarang sesama Islam aja sudah saling penista agama. Ada yang mau demo dengan cara kekerasan. Saya membela sedikit, dibilang mau dibunuh. Saya kafir. Ini sudah terjadi. Besok yang saya khawatirin apa? Akumulasinya apa? Terjadi kepada minoritas. Bisa saja dituduh sesat kafir. Contoh lah kita lihat negara Arab. Isu madhab, Sunni dan Syiah, ini persepsi manusia yang relatif. Agama ini semua relatif yang ada kita yakini saat ini. Karena kita bukan pemilik kebenaran mutlak. Isu relatif aja bisa saling bunuh. Gara-gara isu madhab, sunnah dan Syiah. Bukan mustahil akan dibawa kemari. Ini saya lihat kok saya khawatir ada gerakan-gerakan yang ingin merusak. Mungkin kita nggak tahu secara langsung kita dimanfaatkan. Banyak loh negara luar tuh nggak suka Indonesia maju. Maaf. Isu ISIS itu juga yang buat Amerika. Saya juga khawatir ada kekacauan di Indonesia tentang isu agama. Ini pepesan kosong. Ini ada yang mainin. Bahaya loh. Ini terus terakumulasi. Oke, ini bahaya. Artinya kasus hukum yang saat ini sedang menjerat Panji Gumilang gitu ya, dugaan kasus penistaan agama tidak tepat menurut Anda? Saya tidak menolak kasus penistaan agama dibawa ke hukum. Itu nggak boleh ranah keimanan dihukum. Tidak setuju juga Bapak Panji akan misalnya kalau tersangka? tentang penista agama dia dihukum, saya tidak setuju. Karena tidak pernah dicontohkan Nabi. Nabi itu menghukumi hukum itu kalau menyangkut dosa universal, menyangkut maslahat dengan orang lain. Nabi dalam Piagam Madinah itu melindungi semua aliran agama. Nabi tidak memaksa dalam hal keimanan, tapi dalam hal hukum universal ada orang mencuri atau siapapun itu Nabi bertindak. Tapi untuk keimanan nggak ada di baku hukum. Al-Quran jelas kok, ajarkan dengan hikmah. Berdebatlah dengan baik. Jangan Anda menuduh orang sesat. Yang tahu siapa yang sesat itu hanya Tuhan. Tapi tahukah Habib Kribo bahwa alur proses hukum di kepolisian, penyidik Bareskrim Polri tidak bekerja sendiri. Ia menggunakan berlandaskan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia sehingga bisa mendalami dugaan penistaan agama Habib Kribo. Kan ada ukurannya penistaan agama. Majelis Ulama Indonesia itu nggak mutlak. Nggak ada yang mutlak. Sudah banyak yang kena Habib Kribo. Gara-gara penistaan agama sudah banyak yang kena. Saya dari pertama menolak ada hukum penistaan agama harus dihapus. Kalau nggak negeri ini apa? Gonjang-ganjing isu agama. Saya sekarang dilaporin polisi di Makassar. Saya katanya dibilang apa? Penista agama. Maaf, saya jelek-jelek ini juga Habib. Nggak saya akan jual agamanya Rasulullah. Tapi orang yang melihat pandangannya lemah, saya dituduh penista agama. Dilaporin saya di Sulawesi. Saya yakin kalau Nabi Muhammad ini hari ada pasti dituduh penista agama. Kenapa? Banyak kita ini pemahaman kita yang masih salah. Kita merasa paling benar. Kan tadi sudah saya jelaskan, Islam terpecah banyak aliran. Siapa yang bisa mengklaim paling sempurna? Enggak ada. Itu hanya Tuhan. Lah, kalau masalah ibadah ritual tidak mengancam orang lain. Kalau andaikan dia sembahyang, habis sembahyang bunuh orang, ini boleh kita usut. Kalau dia habis sembahyang nonjok orang, ini boleh kita lawan. Kalau cuma dia sendiri di tempat, biarin, kita jelasin aja. Oh dia nggak mau. Dia nggak mau, ya kita jelasin lagi, nggak usah dipaksa. Nggak usah dilabelin penista agama kafir. Beragamalah yang enak, jangan berubah jadi merubah diri jadi Tuhan, itu aja. Oke. Ya, sudah kita saksikan teman-teman sekalian. Ya. Intinya adalah mengatakan bahwasanya kebenaran itu mutlak adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga kita tidak perlu untuk menyesatkan seseorang, tidak perlu untuk menghakimi seseorang atas pilihannya, atas keyakinannya, bahkan atas ajarannya, seperti Pak Panji Gumilang. Nah, benarkah seperti itu? Kalimatnya sepertinya benar, karena memang dalam Al-Quran ada teman-teman, yakni di surat Al-Baqarah ayat 147. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, dari Rabbmu. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Ya, benar. Allah sendiri yang berfirman bahwa kebenaran itu adalah dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari seseorang, bukan dari MUI misalkan ya. Bahkan juga banyak riwayat, misalkan suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian apa yang difirmankan Rabb kalian? Maka para sahabat pun akan menjawab gitu ya. Mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, mesti jawab begitu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Artinya bahwa Allah dan Rasulnya yang tahu tentang kebenaran, tahu mana yang halal, mana yang haram. Sehingga kemudian baru Nabi SAW memberikan
ataupun menyampaikan kepada para sahabat apa yang difirmankan ataupun apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, teman-teman sekalian, kita ketahui bersama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya tentang kebenaran, tentang hak, mana yang batil, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang dosa, mana yang pahala. Semua dijelaskan. Kemudian para sahabat Nabi pun kemudian menjelaskan kepada murid-muridnya, yakni tabi'in, kemudian kepada tabi'in, dan seterusnya kepada para ulama-ulama yang mengikutinya, sehingga sampailah kepada kita. Sehingga ada hadis riwayat Tirmidzi yang disahihkan oleh Syuaib al-Arnaud, ya, yang kurang lebih kalimatnya, umatku yang paling kasih sayang terhadap bersama adalah Abu Bakar, yang paling disiplin terhadap aturan Allah adalah Umar, yang paling pemalu adalah Utsman, dan yang paling tahu tentang halal haram adalah Mu'ad bin Jabal. Artinya teman-teman sekalian bahwa benar Rasulullah SAW menyampaikan kebenaran, menyampaikan ajaran risalah ini kepada para sahabatnya, dan tentu saja para sahabatnya akan mengajarkan kepada putra-putranya, pada murid-muridnya. Sehingga pantas saja di dalam Sahih Bukhari disebutkan mana alima falyaqul. Perkataan Ibnu Mas'ud ini, "Waman lam ya'lam falyaqul lillahu a'lam." Siapa yang tahu silahkan dia bicara. Ini Ibnu Mas'ud mengatakan siapa yang tahu silahkan bicara, dan siapa yang tidak tahu ucapkan Allahu a'lam. Menjadi manhaj, menjadi cara beragama para sahabat adalah yang tahu untuk menyampaikan kebenarannya. Seperti itu ya. Sehingga al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, ya. Kebenaran adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabbmu. Maka jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Jika kita sudah tahu kebenaran, maka tidak perlu ragu-ragu. Katakan bahwa ini menyimpang. Katakan bahwa sholat itu bukan dengan renggang-renggang, tetapi dengan rapat. Tidak ragu-ragu. Katakan bahwa firman Allah, Al-Quran itu adalah firman Allah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bukan qala Rasulullah fi kitabil karim, fi Qur'anil karim. Tidak, tapi perkataan langsung, yakni perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Itulah penyimpangan yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Kemudian teman-teman sekalian, jika kita perhatikan benar-benar, ya, kalau misalkan setiap orang itu dibiarkan saja udah kebenaran dari Allah, kita tidak perlu komentar. Bahkan MUI tidak perlu untuk memberikan fatwa mana yang menyesatkan, mana yang aliran yang tidak benar, mana pemahaman yang nyeleneh dan lain sebagainya. Maka apa gunanya untuk amar ma'ruf nahi mungkar? Apa gunanya untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walatakum mankum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Sehingga negeri ini, orang-orang di negeri ini akan beruntung jika ia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Penduduk negeri ini yang khususnya diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia dan juga para dai-dai, para ulama, para ustadz, para kiai yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka negeri ini akan, penduduk ini akan menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman sekalian, memberikan wejangan, memberikan wanti-wantinya di dalam surat An-Nisa ayat ke-115, ya, yakni barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, menentang Rasul, bagaimana sholat yang benar? Apakah sesuai Rasul atau menentangnya? Misalkan sholat jamaahnya, apakah perempuan di depan jejer dengan laki-laki, campur baur dan lain sebagainya yang sudah terjadi ataupun telah ditunjukkan oleh Pak Panji Gumilang tersebut. Ya, semoga bermanfaat, semoga selalu kita semua dalam lindungan serta taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok yang saya khawatirin apa? Akumulasi ini apa? Terjadi kepada minoritas. Bisa saja dituduh sesat kafir. Contoh lagi, kita lihat negara Arab. Isu madhab, Sunni dan Syiah, ini persepsi manusia yang relatif. Agama ini semua relatif yang ada kita yakini saat ini. Karena kita bukan pemilik kebenaran mutlak. Isu relatif aja bisa saling bunuh. Gara-gara isu madhab, sunnah dan Syiah. Bukan mustahil akan dibawa kemari.